々と話せ。さもないと雷のセラゾンビ様なるぞ。Di suatu hari Nobita yang sudah bosan dengan kehidupannya yang selalu dimarahi ketika di sekolah maupun di rumah mengatakan kepada Doraemon kalau dia akan kabur dari rumah. Akan tetapi Doraemon sudah tidak kaget lagi dengan Nobita yang ingin kabur karena pada akhirnya dia akan pulang ke rumah juga. Namun Nobita mengatakan kalau kali ini akan berbeda. Karena kali ini dia mempunyai rencana yaitu kabur dengan berbekal peralatan Doraemon sehingga Doraemon meminjamkan peralatannya kepada Nobita. Kemudian petualangan Nobita kabur dari rumah pun dimulai. Hal yang pertama kali Nobita lakukan adalah mencari tempat tinggalnya karena Nobita tidak memiliki uang, dia tidak bisa bepergian jauh. Sehingga Nobita memilih tempat kosong untuk mendirikan kemahnya. Di sana Giant, Suneo, dan Shizuka yang lewat mengejek Nobita mengatakan kalau sebentar lagi Nobita pasti akan pulang ke rumah. Nobita yang jengkel mencoba mengabaikan perkataan teman-temannya dan tertidur di dalam kemahnya. Akan tetapi saat sedang tertidur pulas, kemah Nobita digusur oleh bapak-bapak pemilik lahan kosong tersebut, sehingga Nobita membawa kemahnya ke bukit belakang sekolah. Di sana Nobita bahkan menulis surat ke Shizuka untuk mengajaknya bermain. Namun seperti sebelumnya, Nobita digusur membuat Nobita tidak tahu mau mendirikan kemah di mana lagi, lalu memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan Nobita berpapasan dengan Giant dan Suneo yang mengejek Nobita karena sudah mau pulang ke rumah seperti dugaan mereka. Kemudian sesampainya di rumah, Doraemon mengira kalau Nobita sudah menyerah dengan upayanya untuk melarikan diri dari rumah. Namun ternyata Nobita meminta Doraemon untuk mengeluarkan pintu kemana saja. Dengan pintu kemana saja, Nobita pergi ke desa terpencil. Di sana Nobita sangat senang karena tidak ada seorang pun yang memiliki lahan tersebut. Sementara itu Giant memutuskan kabur dari rumah karena tidak tahan dengan ibunya yang selalu meminta Giant untuk kerja terus-menerus. Padahal menurut Giant, ketika masih anak-anak, ini waktunya untuk bermain dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Kemudian Giant kabur dari rumah bertemu dengan Suneo dan teman-teman yang lainnya. Ternyata tidak hanya Giant, Suneo dan Shizuka juga melarikan diri dari rumahnya dengan alasan masing-masing. Suneo karena lelah mamanya yang mendaftarkannya les untuk semua mata pelajaran, sedangkan Shizuka dipaksa untuk mengikuti les piano. Setelah itu mereka bersama-sama mencari keberadaan Nobita yang sudah kabur duluan dari rumah. Di sisi lain, Nobita tiba-tiba keluar dari pintu kemana saja dengan keadaan basah kuyup. Ternyata tempat yang Nobita kunjungi merupakan desa dari waduk air yang kini sudah terendam oleh air. Lalu Nobita lagi-lagi meminta bantuan Doraemon, akan tetapi kali ini Doraemon menolaknya. Nobita yang jengkel memutuskan untuk menenangkan pikirannya dengan jalan-jalan keluar rumah. Ketika berada di lapangan, dia pun bertemu dengan Giant, Suneo, dan Shizuka. Di sana mereka ingin Nobita mengajak mereka untuk kabur dari rumah. Namun Nobita sendiri sudah sangat muak bagaimana caranya untuk kabur dari rumah. Sementara itu papa yang pulang kerja, dia menunjukkan hamster yang baru dibelinya kepada Doraemon dan ibunya. Di sana ayahnya mengatakan kalau atasannya sedang pergi berlibur, sehingga atasannya meminta ayah Nobita untuk mengurus hamsternya selama dia pergi. Akan tetapi Doraemon yang menganggap tikus dan hamster sama saja menjadi sangat ketakutan, lalu memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Setelah itu Doraemon menghampiri Nobita dan teman-teman yang lainnya untuk mengajak mereka kabur dari rumah bersama-sama. Di sini dengan bergabungnya Doraemon, Nobita mengusulkan bagaimana jika mereka pergi ke Jepang di masa lalu, di saat tidak ada satupun orang di Jepang, sehingga seluruh daratan Jepang bisa digunakan oleh Doraemon dan yang lainnya. Kemudian mereka pun setuju dengan rencana Nobita, lalu mereka pergi ke masa lalu menggunakan mesin waktu. Di sana mereka memutuskan untuk pergi ke Jepang 70.000 tahun yang lalu. Namun di tengah-tengah perjalanan Doraemon dan teman-teman dikagetkan dengan aliran waktu yang tiba-tiba terganggu sebelum akhirnya mereka sampai di masa lalu. Sesampainya mereka di masa lalu, Doraemon dan yang lainnya terpukau dengan betapa indahnya Jepang di zaman dulu. Akan tetapi mereka mempunyai satu masalah, yaitu suhu yang terlalu dingin. Karena bumi pada saat ini berada di zaman es. Di zaman ini bumi menjadi dingin dan menyebabkan es ke permukaan bumi. Sehingga Doraemon memberikan teman-temannya perlengkapan hidup orang-orang primitif.
Dengan baju ini, mereka pun akan lebih tahan dengan suhu dingin. Sedangkan tombak ini berguna untuk membela diri dari binatang buas di zaman ini. Selain itu, Doraemon mencari lokasi yang nyaman untuk mereka jadikan sebagai markas mereka. Setelah lokasi markas telah ditentukan, Doraemon membagi tugas untuk teman-teman yang lainnya. Giant bertugas sebagai menteri pembangunan yang membangun markas mereka. Suneo bertugas sebagai menteri kehutanan yang menanam bahan makanan, dan Shizuka bertugas sebagai menteri lingkungan yang menanam bunga. Sedangkan Nobita kurang bisa diandalkan mendapatkan tugas untuk membuat hewan peliharaan oleh Doraemon. Kemudian Nobita dan teman-temannya fokus mengerjakan tugas mereka masing-masing. Setelah beberapa waktu berlalu, Doraemon berkeliling untuk melihat hasil pekerjaan mereka. Ternyata dengan kreativitasnya Nobita berhasil menciptakan genetik hewan peliharaannya, dan dia pun memberi nama Guri, Pega, dan Draco. Akan tetapi saat Doraemon mengunjungi Nobita, dia pun tidak percaya diri dan menyembunyikan hewan peliharaannya. Kemudian di sana Doraemon mengajak Nobita untuk makan malam bersama-sama. Sesampainya di markas yang telah dibangun oleh Giant, Doraemon dan teman-temannya makan siang bersama. Setelah itu pun mereka bersama-sama menikmati hari tanpa ada omelan dari orang tuanya. Di sana Nobita dan teman-temannya yang merasa sudah puas bermain-main lalu mengajak Doraemon untuk pulang ke masa depan dan tetap saja mengunjungi markas mereka sesekali. Namun di sisi lain, terlihat seorang anak dari zaman purba sedang berburu ikan di sungainya. Setelah dia berhasil mendapatkan ikan yang besar, anak tersebut berlari dengan bahagia ke desanya. Akan tetapi setelah dilihat-lihat dari kejauhan, muncul asap hitam yang datang dari desanya. Kemudian setelah dia hampiri, ternyata desanya sudah rata dengan tanah. Di sini dia mencari-cari keberadaan orang tuanya, namun sudah tidak tersisa satupun di sana. Di saat anak ini menangis, tiba-tiba terbuka sebuah retakan di aliran waktu yang membawa anak ini ke masa depan dengan aliran waktu tersebut. Di masa depan, anak tersebut jatuh di gunung belakang sekolah. Di sana, dia merasa sangat bingung dengan lingkungan sekitarnya yang sudah terlampau modern. Sehingga, dia memutuskan untuk mengamati lingkungan sekitarnya secara diam-diam. Kemudian tidak sengaja, dia sedang bersembunyi di atas rumah Nobita, lalu melihat Doraemon dan teman-teman yang baru saja pulang dari masa lalu. Anak tersebut sangat cemas karena dirinya terdampar di lingkungan asing, sedangkan orang-orang dari desanya kemungkinan sedang dijadikan budak oleh orang jahat. Keesokan harinya sepulang sekolah, Nobita dan Doraemon sudah tidak sabar lagi untuk bermain lagi ke masa lalu. Akan tetapi ibunya tiba-tiba memanggil Nobita karena mendapati semua makanan di kulkasnya yang tiba-tiba habis. Namun karena Doraemon dan Nobita bukanlah pelakunya, ibu pun sangat bingung lalu menyuruh Doraemon untuk berbelanja. Tidak lama setelah Doraemon dan Nobita pergi, Giant dan Suneo datang ke rumah Nobita. Saat masuk ke kamar Nobita, Giant dan Suneo mendengar suara berisik dari lemari yang setelah diperiksa rupanya anak dari zaman purba sedang bersembunyi di sana. Dan dia jugalah yang menghabiskan seluruh makanan di kulkas Nobita. Karena anak tersebut menyerang Giant, terjadilah perkelahian di antara mereka sebelum akhirnya Doraemon, Nobita, dan Shizuka datang. Lalu heran kenapa ada anak tersebut di kamarnya. Namun sebelum sempat memeriksanya, ibu yang mendengar keributan dari kamar Nobita memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Akan tetapi Doraemon dan teman-teman yang lainnya berhasil pergi ke masa lalu sebelum ketahuan oleh ibu Nobita. Sesampainya di masa lalu, Doraemon menyadari kalau sebenarnya anak tersebut berasal dari zaman purba, sehingga Nobita dan yang lainnya bertanya kenapa bisa dia terlempar ke Tokyo abad 20. Setelah beberapa saat, Doraemon teringat dengan guncangan di aliran waktu saat mereka pertama kali pergi ke masa lalu. Kemungkinan pada saat itu anak tersebut masuk ke retakan aliran waktu lalu terlempar ke masa depan. Di sana Doraemon memutuskan untuk membagi tim. Doraemon dan Nobita mengecek aliran waktu, sedangkan Giant dan Suneo mengecek apakah ada orang dari zaman purba yang telah menghuni di Jepang. Akan tetapi karena Doraemon perlu konsentrasi, dia menyuruh Nobita untuk memeriksa hewan peliharaannya.
Sesampainya di tepi sungai, Nobita terkejut mendapati Pega, Guri, dan Draco, ciptaan hewan peliharaannya, telah tumbuh besar. Sementara itu anak ini yang telah pingsan tiba-tiba tersadar dari mimpinya. Di sana Shizuka menawarkan makan kepada anak ini dengan alatnya Doraemon. Di sisi lain, Giant dan Suneo yang tidak bisa menemukan satupun orang di zaman purba memutuskan untuk beristirahat di sana dan sesekali mandi di sungai. Namun mereka tidak sadar kalau ada buaya yang mengincar mereka, sehingga terjadilah kejar-kejaran sebelum akhirnya Draco datang untuk mengusir buaya tersebut. Setelah itu pun Doraemon bergegas pulang ke markas karena dia telah menemukan kebenaran mengenai anak tersebut. Di sana Nobita, Giant, dan Suneo pulang menggunakan hewan peliharaan Nobita. Hal ini membuat Doraemon terkejut karena dia tidak menyangka kalau Nobita akan seniat itu. Lalu ketika semuanya sudah berkumpul, Doraemon menjelaskan kalau anak tersebut terlempar ke masa depan di hari yang sama ketika mereka pergi ke masa lalu. Bahkan anak itu pun berasal dari zaman ini, namun dia tidak berasal dari Jepang, melainkan berasal dari Cina atau lebih tepatnya di Hausen. Setelah itu pun Doraemon memberikan Konyaku penerjemah ke anak tersebut. Rupanya anak ini bernama Kukuru, anak dari Hikari dan Tajikara. Kukuru terhisap oleh retakan aliran waktu setelah mendapati desanya diserang oleh suku kegelapan. Suku kegelapan merupakan suku yang sangat jahat yang sangat suka menyerang desanya. Dan kemudian mereka pun menjadikan penduduk desa sebagai budak. Sebelumnya sudah ada orang-orang yang berusaha untuk menghentikan mereka, akan tetapi mereka terlalu kuat. Ditambah lagi, mereka dipimpin oleh seorang dukun yang bisa mengendalikan awan dan petir. Nama dukun tersebut adalah Giga Zombie. Namun Nobita dan teman-teman tidak terlalu khawatir dengan dukun tersebut karena mereka memiliki dukun yang lebih canggih, yaitu Dora Zombie. Setelah mendengar cerita tersebut, mereka pun memutuskan untuk membantu Kukuru menghadapi Giga Zombie. Di keesokan harinya, Kukuru memutuskan untuk pergi sendiri ke Cina karena dia takut terjadi hal yang buruk kepada Doraemon dan teman-temannya. Akan tetapi Doraemon mencoba meyakinkan Kukuru kalau dia juga dukun yang sangat kuat. Doraemon pun memamerkan kekuatannya di depan Kukuru. Dan setelah yakin dengan kekuatan Doraemon, Kukuru menjadi patuh dengan Doraemon. Lalu mereka bersama-sama pergi ke Cina menggunakan hewan peliharaan Nobita. Di sore harinya, Doraemon dan teman-teman akhirnya sampai di Cina. Di sana Kukuru memperlihatkan desanya yang telah rata dengan tanah. Karena hari sudah mulai gelap, Doraemon memutuskan untuk berkemah di desa Kukuru sebelum pergi melacak keberadaan penduduk desa dari Kukuru. Di keesokan harinya, pencarian penduduk desa dimulai. Karena mereka harus diam-diam, Doraemon meminta teman-temannya menggunakan baling-baling bambu dan meninggalkan hewan peliharaan Nobita di desa Kukuru. Kemudian dengan tongkat pelacak, Doraemon berhasil melacak rute-rute yang dilewati suku kegelapan. Sebelum akhirnya bertemu dengan suku kegelapan yang sudah menahan penduduk desa Kukuru. Di sini kepala desa telah kelelahan. Dia pun terjatuh sehingga Tsukima yang merupakan tangan kanan dari Giga Zombie memerintahkan agar kepala desa dibunuh. Karena perjalanan mereka ke kastil kegelapan masih sangat jauh. Akan tetapi tiba-tiba listrik menyambar suku kegelapan yang setelah dilihat-lihat rupanya serangan tersebut berasal dari Dora Zombie. Sehingga suku kegelapan berhasil dibuat lari ketakutan. Setelah itu pun mereka mengecek kereta yang mengangkut Tsukima. Ternyata Tsukima merupakan boneka tanah liat memiliki kemampuan kejutan suara. Kemudian Doraemon mengeluarkan mantel pembalik supaya Tsukima hancur oleh serangannya sendiri. Setelah Tsukima hancur, Doraemon membawa tangannya untuk diteliti. Di sisi lain, Kukuru yang telah terpisah dengan penduduk desa akhirnya dipertemukan kembali. Di sana penduduk desa terkejut dengan kekuatan Dora Zombie. Kemudian Shizuka mengusulkan bagaimana jika penduduk desa Kukuru dibawa ke Jepang sehingga mereka aman dari jangkauan Giga Zombie. Kemudian dengan pintu kemana saja Doraemon membawa penduduk desa ke Jepang. Setelah Doraemon dan yang lainnya pergi, ternyata Tsukima bisa bergenerasi.
Setelah itu pun Tsukima terbang ke kerajaan kegelapan untuk melapor ke Giga Zombie. Sementara itu Doraemon dan yang lainnya mencari keberadaan hewan peliharaan Nobita yang mereka tinggalkan di desa. Namun setelah kesana kemari, ternyata hewan peliharaan Nobita tidak kunjung muncul. Mereka pun memutuskan untuk pulang tanpa hewan peliharaan Nobita karena mereka percaya bahwa Pega, Kuri, dan Draco bisa menjaga satu sama lain. Kemudian sampainya di Jepang, penduduk desa takjub dengan betapa indahnya tempat baru yang akan mereka tempati. Kemudian di hari itu pun kepala desa memerintahkan kepada penduduk untuk membangun desanya kembali. Di saat semua orang sibuk membangun, Nobita pergi menyendiri karena dia masih galau dengan keberadaan hewan peliharaannya. Di sini Kukuro menghampirinya. Dia pun bercerita kalau dulu dia juga pernah mengalami kejadian yang sama oleh Nobita. Namun ketika hewannya tersesat, dia pun percaya bahwa hewan peliharaannya akan kembali ke majikannya sehingga Nobita tidak perlu khawatir. Pada malam harinya penduduk desa mengadakan syukuran karena mereka telah diberikan tempat tinggal yang baru. Lalu penduduk desa telah menyiapkan lagu khusus untuk Doraemon dan teman-temannya, yang Doraemon balas dengan menunjukkan betapa indahnya kembang api di sana. Di keesokan harinya Doraemon dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke masa depan karena mereka telah rindu dengan peradaban yang maju. Setelah berpamitan dengan penduduk desa, Nobita dan teman-temannya pulang ke masa depan dengan mesin waktu. Namun di kastil kegelapan, Giga Zombie menjadi kesal karena budak baru yang akan digunakannya untuk membangun kerajaan kegelapan malah diambil oleh Doraemon, sehingga Giga Zombie menyuruh Tsukima untuk melakukan serangan balasan kepada penduduk desa. Setelah kembali ke masa depan, pikiran Nobita dan teman-teman masih tertinggal di masa lalu, sehingga mereka tidak fokus saat jam pelajaran. Lalu saat perjalanan pulang, Nobita dan teman-teman mengkhawatirkan Giga Zombie yang akan menyerang penduduk desa, sehingga mereka berencana untuk pergi lagi ke masa lalu. Sesampainya di rumah, Nobita melihat Doraemon yang sedang mengamati serpihan tangan Tsukima. Kemudian setelah diteliti, ternyata Tsukima terbuat dari keramik memori yang berarti Giga Zombie berasal dari masa depan. Sehingga Doraemon dan yang lainnya menjadi khawatir telah terjadi sesuatu dengan penduduk desa. Dan setelah mereka kembali, benar saja, sesampainya di sana mereka mendapati desa yang telah rata dengan tanah. Lalu tiba-tiba pesan hologram milik Giga Zombie muncul dan menantang Doraemon dan teman-temannya untuk datang ke kastil kegelapan. Kemudian Doraemon dan yang lainnya bergegas menuju ke kastil kegelapan dengan arahan dari tongkat penunjuk arah Doraemon. Kemudian teman-teman berhasil sampai ke pegunungan es tempat kastil kegelapan berada. Akan tetapi karena baterai baling-baling bambu mereka telah habis, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan tali kereta api. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, Doraemon dan yang lainnya bertemu badai salju sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di goa terdekat. Di sana mereka baru sadar kalau Nobita tidak bersama mereka, sehingga Giant memutuskan untuk pergi mencari Nobita. Namun karena badainya terlalu kencang, Doraemon mengeluarkan botol penyelamat lalu memberikan kertas ulangan Nobita supaya botol penyelamat tahu siapa yang sedang dicarinya. Namun tak lama setelah botol penyelamat pergi keluar, Tsukima menemukan botol penyelamat lalu membawanya ke hadapan Giga Zombie, sehingga Giga Zombie menyadari kalau Doraemon juga berasal dari masa depan. Sementara itu Nobita yang tersesat di badai salju mulai kebingungan sebelum akhirnya seekor mamut datang lalu memberikan Nobita kotak dan makanan. Di sini pun mamut tersebut berpesan kepada Nobita untuk menekan tombol di kotak tersebut saat berhasil masuk ke kastil kegelapan Giga Zombie. Di sisi lain Doraemon dan teman-temannya menjelajahi goa setelah mereka menyadari kalau goa tersebut merupakan markas Giga Zombie. Di sana Doraemon mendapati Kukuro dan seluruh penduduk desa yang sedang dijadikan budak untuk membangun goa tersebut demi memperluas kastil kegelapan. Kemudian dengan jam penghenti aliran waktu, Doraemon pun masuk dengan lingkaran penembus dan Doraemon berhasil masuk ke dalamnya. Ternyata Giga Zombie dengan sengaja menjebak Doraemon ke ruangannya.
Namun Giga Zombie tidak kena efek dari jam penghenti waktu. Di sana pun Giga Zombie memperkenalkan nama aslinya, yaitu Nezo. Dia merupakan kriminal waktu yang datang dari masa depan untuk menguasai dunia dengan merubah sejarahnya. Doraemon yang kesal mengatakan kalau polisi waktu akan segera menangkapnya. Namun Giga Zombie mengatakan kalau dia sengaja membangun markas di bawah tanah supaya tak terlacak oleh polisi waktu. Lalu dengan mesinnya yang sebentar lagi selesai, dia bisa mempengaruhi aliran waktu sehingga polisi waktu tidak bisa pergi ke zaman ini. Kemudian Doraemon pun mencoba menyerang Giga Zombie. Namun karena alatnya Doraemon kalah canggih, dia pun kalah oleh Giga Zombie. Di sisi lain, Giant, Suneo, dan Shizuka pun tertangkap oleh anggota Giga Zombie. Sementara itu saat badai salju sudah mereda, Nobita terbangun lalu mencari Doraemon dan yang lainnya. Namun tiba-tiba Pega, Guri, dan Draco berhasil menemukan Nobita, sehingga bersama-sama mereka mencari keberadaan kastil kegelapan. Lalu Nobita menemukan kertas ulangannya yang tergeletak di salju, sehingga Nobita curiga kalau gua di depannya merupakan jalan pintu masuk ke kastil kegelapan. Di sana Doraemon dan yang lainnya sedang dimasukkan ke arena pertarungan untuk berhadapan dengan harimau purba milik Giga Zombie. Akan tetapi sebelum harimau itu menyerang, Nobita dengan hewan peliharaannya menerobos masuk lalu menyelamatkan Doraemon dan yang lainnya. Namun saat mencoba keluar dari kastil kegelapan, semua akses jalan keluarnya ditutup oleh Giga Zombie, sehingga Doraemon dan yang lainnya terjebak di dalam kastil kegelapan. Mereka semua sangat bingung, namun ada satu harapan kepada adiknya Doraemon, yaitu Dorami. Karena Dorami sadar melihat kamarnya Nobita bahwa Doraemon dan yang lainnya telah menghilang. Namun tiba-tiba Nobita ingat dengan pesan mamut yang ditemukannya, sehingga Nobita menekan tombol yang terdapat di dalam kotak tersebut. Ternyata kotak tersebut berfungsi sebagai pemancar sinyal, sehingga polisi waktu yang berada di dalam mamut tersebut keluar lalu berteleportasi ke dalam markas Giga Zombie dan diikuti oleh polisi waktu yang lainnya. Setelah itu Giga Zombie berhasil ditangkap, sedangkan penduduk desa dibawa kembali ke Jepang. Di sana Doraemon dan teman-temannya berpisah dengan penduduk desa yang lainnya. Di sisi lain Nobita juga harus merelakan Pega, Guri, dan Draco dibawa ke kebun binatang masa depan supaya sejarah tidak terganggu dengan peliharaan Nobita. Nobita pun sangat sedih, namun dia mencoba untuk merelakan peliharaannya. Dan setelah itu pun filmnya tamat. So, terima kasih buat kalian semua dan jangan lupa kalian tinggalkan jejak komen di bawah kolom komentar. Sampai bertemu lagi di in the next videos and bye bye.